Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyambungin beberapa gagasan besar yang kelihatannya beda-beda banget. Betul. Kita akan lihat gimana tatanan ekonomi global itu bekerja, terus gimana bahasa politik bisa jadi apa ya, semacam senjata, sampai ke cara sebuah institusi bisa ambil keputusan yang benar di tengah situasi yang nggak pasti. Dan materi yang kita punya ini kaya banget ya. Dari teori ketergantungan. Iya, yang membongkar ekonomi dunia itu kan. Iya. Lalu ada analisis tajam soal etika dan etiket. Itu menarik sekali. Ada juga kerangka kerja buat manajemen risiko, dan yang dari Indonesia, sosiologi profetik. Lengkap. Misi kita ya, coba menarik benang merah dari semua ini, biar kita lebih ngerti gimana sistem di sekitar kita bekerja, dan gimana cara menghadapinya. Mari kita mulai bedah bareng yuk. Oke. Oke, kita mulai dari yang paling gede dulu kali ya. Teori ketergantungan atau dependency teori. Boleh. Kalau saya baca sekilas, ini idenya lumayan nusuk ya. Intinya sumber daya itu ngalir dari negara miskin di pinggiran ke negara kaya di pusat. Jadi ini bukan sekedar negara miskin itu ketinggalan, tapi justru sengaja dibuat tetap miskin. Benar nggak sih begitu? Tepat sekali. Anda langsung nangkep jantung argumennya. Ini bantahan telak buat teori modernisasi yang lebih optimis. Oh, yang dulu populer itu ya? Betul. Teori modernisasi kan melihat pembangunan itu kayak anak tangga. Semua negara bakal lewat tahap yang sama. Negara berkembang tinggal ngejar aja. Tiru negara maju gitu. Nah, teori ketergantungan datang dan bilang, tunggu dulu. Ini bukan soal ngejar. Tangganya sendiri emang didesain miring. Tangganya miring, wah saya suka analogi itu. Artinya kondisi negara terbelakang itu bukan karena mereka primitif, tapi justru akibat dari cara mereka... Persis, dari cara mereka terhubung dengan sistem dunia. Justru sifat dari hubungan itu sendiri yang jadi masalah. Sifat hubungannya, oke. Premisnya gini, negara pinggiran itu nyediain bahan mentah, tenaga kerja murah, jadi pasar buat produk negara maju, bahkan jadi tempat sampah teknologi usang. Tanpa pasokan ini semua, negara-negara di pusat nggak akan bisa mempertahankan standar hidup mereka yang tinggi. Jadi hubungannya saling butuh, tapi ya sangat eksploitatif. Jadi bukan simbiosis mutualisme, tapi lebih ke parasitisme ya, kalau boleh dibilang. Bisa dibilang begitu. Akar pemikiran ini dari mana sih? Pasti ada pemicunya kan? Akarnya itu dari tulisan dua ekonom, Raoul Prebisch dan Hans Singer, di akhir tahun 40-an. Oh, sudah lama ya? Iya. Mereka bikin rumusan yang dikenal sebagai tesis Prebisch-Singer. Mereka nemuin, lewat data, kalau harga komoditas ekspor negara berkembang, kayak kopi, gula, itu nilainya cenderung turun terus. Turun dibanding apa? Dibandingkan dengan harga barang manufaktur, kayak mesin atau mobil, yang mereka impor dari negara maju. Tunggu. Coba saya cerna. Artinya, dari tahun ke tahun, sebuah negara harus ekspor lebih banyak karung kopi cuma buat beli satu traktor yang sama. Benar gitu? Tepat. Mereka seolah-olah lari di atas treadmill yang kecepatannya ditambahin terus. Wow. Mereka kerja lebih keras cuma buat diem di tempat. Nah, pengamatan inilah yang jadi fondasi empiris buat teori ketergantungan. Ini nunjukin kalau perdagangan bebas itu nggak selalu adil. Terutama kalau titik startnya udah nggak setara ya. Betul sekali. Ini penjelasan yang kuat banget. Tapi kalau masalahnya integrasi, sementara di sisi lain kita lihat proteksionisme juga banyak gagal. Ini kayaknya situasi serba salah dong. Nah, disinilah perdebatan internal di dalam teori ini mulai. Ada dua kubu besar. Kubu reformis liberal percaya solusinya ada di kebijakan yang cerdas kayak substitusi impor. Substitusi impor? Maksudnya produksi sendiri barang yang tadinya diimpor? Ya, dilindungi sama tarif dan subsidi. Tujuannya bangun industri dalam negeri. Oke, itu kubu pertama. Kubu satunya? Kubu satunya lebih radikal, neo-Marxis. Buat mereka, masalahnya bukan cuma kebijakan dagang, tapi sistem kapitalisme global itu sendiri. Lebih fundamental berarti? Jauh. Salah satu pemikirnya, Paul Baran, ngomongin soal ekstraksi surplus. Logikanya gini, setiap negara butuh modal buat bangun. Modal itu datang dari surplus ekonomi. Surplus, oke. Kelebihan produksi gitu ya? Betul. Di negara maju, surplus ini diinvestasikan lagi, jadi pabrik baru, riset, inovasi. Masuk akal. Terus apa yang terjadi sama surplus di negara pinggiran? Nah, menurut Baran, surplus di negara pinggiran ini bocor. Bocor? Bocor kedua arah. Pertama, dihabiskan elit lokal buat konsumsi mewah, niru gaya hidup negara pusat.
mobil Eropa, tas desainer, yang gitu-gitu. Itu nggak produktif kan? Nggak sama sekali. Kedua, surplusnya ngalir ke luar negeri, dalam bentuk keuntungan yang dikirim balik ke perusahaan multinasional yang investasi di sana. Wah, Hasilnya, yang sisa buat investasi pembangunan di dalam negeri jadi dikit banget. Lingkarannya ya gitu terus. jadi ada kebocoran internal dari elit dan eksternal dari korporasi. Pantes saja pembangunannya mandek. Tapi teori ini kan pasti ada kritiknya juga sih. Oh banyak. Sumber kita nyebut contoh kayak India yang ekonominya justru ngebut setelah buka diri. Atau kontras antara Mesir dengan Zimbabwe, gimana tuh? Nah, ini kritik yang paling valid dan paling susah dijawab. Kritikus bilang proteksionisme itu justru bikin industri lokal jadi manja. Nggak efisien dan nggak inovatif. Betul, karena nggak ada saingan. Sejarawan ekonomi Robert Allen bahkan nambahin banyak negara Amerika Latin gagal dengan substitusi impor karena pasar domestik mereka kekecilan. Masuk akal. Nggak efisien kan, bikin mobil cuma buat pasar beberapa juta orang, skala ekonominya nggak dapat. Jadi, teori ketergantungan ini brilian banget buat diagnosa masalah, tapi resep solusinya itu masih jadi perdebatan panas sampai sekarang. Struktur global yang masif ini rasanya gede banget dan susah diubah. Ini bikin saya mikir gimana kekuasaan kayak gitu muncul di skala yang lebih kecil di kehidupan kita sehari-hari. Anda kan ngasih sumber menarik soal gimana kekuasaan dijalankan lewat bahasa politik. Ini kayak bawa konsep pusat pinggiran ke dalam sebuah obrolan. Betul sekali, dan sumber itu mulai dari pertanyaan dasar yang sering kita lupain, bedanya etika sama etikat. Ya, saya sering dengar dua kata itu dipakai ganti-gantian. Apa sih bedanya? Oke, gini. Etiket itu soal tata krama, sopan santun. Bahasa Latinnya suavin in modo, manis dalam cara. Manis dalam cara, oke? Ini relatif banget, tergantung budaya. Misalnya ngasih pakai tangan kiri. Fokusnya tuh di penampilan luar, di bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi etiket itu soal bungkusnya ya. Lalu etika? Nah, etika itu soal moralitas inti perbuatannya. Bahasa Latinnya veritate in re, benar dalam isi. Ini lebih absolut. Fokusnya bukan di cara, tapi di apa yang dilakukan. Contohnya? Contohnya, bohong atau nyuri itu salah secara etika. Nggak peduli seberapa sopan atau halus cara Anda melakukannya. Oke, saya nangkep. Jadi orang bisa punya etiket sempurna, bicaranya halus, santun, tapi sebenarnya dia penipu ulung. Bungkusnya bagus, isinya busuk secara etika. Tepat. Sebaliknya, orang bisa aja ngomong ceplas-ceplos, dianggap melanggar etiket, tapi sebenarnya dia lagi ngomongin kebenaran yang pahit, gitu kan? Persis. Dan politisi itu seringkali jago banget mainin ini. Mereka bisa pakai bahasa yang sangat sopan, sangat beretiket, buat nyembunyiin kebijakan yang secara etika itu merugiin rakyat. Disinilah distorsi komunikasi masuk. Nah, tepat sekali. Pencemaran nama baik, peninggalan kolonial. Betul. Penggunaan pasal-pasal itu kan bukan lagi soal etiket, tapi udah masuk ke ranah etika yang bermasalah banget kan? Benar sekali. Secara etika, pasal itu problematik. Karena tujuannya seringkali bukan buat nyari kebenaran, tapi buat bungkam kritik. Jadi alat kekuasaan. Persis. Jadi alat kekuasaan buat mendefinisikan kebenaran versi mereka. Siapapun yang punya versi lain, dihukum. Ini warisan kolonial yang tujuannya mengontrol, bukan menceraskan. Ngeri banget ya, karena artinya distorsi itu bisa jadi sistematis. Sumber kita akan ngutip pemikiran Mohtar Pabutinggi tentang 4 jenis distorsi bahasa dalam politik. Bisa kita bedah satu-satu? Tentu. Yang pertama itu, distorsi bahasa sebagai topeng. Ini yang paling sering kita lihat. Eufemisme ya, penghalusan kata. Betul. Bukan kenaikan harga BBM, tapi penyesuaian subsidi energi. Bukan penggusuran, tapi penataan kawasan. Kedengarannya lebih enak, padahal isinya sama aja. Yang kedua lebih bahaya lagi, distorsi bahasa sebagai proyek lupa. Ini manipulasi sejarah. Iya, tujuannya biar generasi baru lupa sama kenyataan kelam. Contoh di sumber itu, film Hollywood soal Perang Vietnam yang selalu nunjukin heroiknya tentara AS. Padahal faktanya mereka kalah. Kalau di konteks Indonesia, film G30 SPKI versi Orde Baru itu ya? Nah, itu contoh klasiknya. Puluhan tahun jadi satu-satunya narasi yang boleh ada. Efeknya, ingatan kolektif sebuah bangsa bisa dibentuk sesuai kemauan penguasa. Lanjut yang ketiga. Ketiga, distorsi bahasa sebagai representasi. Ini
Menggambarkan lawan politik sebagai ancaman, musuh, atau amoral. Tujuannya buat mendelegitimasi mereka, jadi apapun yang mereka omongin nggak bakal dipercaya publik. Dan yang terakhir, yang paling totaliter? Distorsi bahasa sebagai ideologi. Di sini, rezim penguasa jadi satu-satunya penafsir kebenaran. Bahasa mereka adalah kebenaran itu sendiri. Bahasa lain dianggap subversif. Oke, setelah dengar semua ini, saya jadi agak pesimis. Di satu sisi ada struktur ekonomi global yang timpang, di sisi lain bahasa politik bisa dimanipulasi habis-habisan. Pertanyaannya, terus gimana sebuah institusi, katakanlah pemerintah atau universitas, bisa jalan lurus dan ambil keputusan yang baik di tengah semua jebakan ini? Pertanyaan Anda itu langsung membawa kita ke sumber berikutnya. Konsep pengambilan keputusan berbasis risiko atau risk-based decision making. RBDM, oke. Ini upaya buat nyuntikin rasionalitas dan objektivitas ke dalam proses yang seringkali kacau dan politis. Idenya adalah beralih dari jadi pemadam kebakaran, Yang baru gerak setelah masalah terjadi, betul, menjadi lebih antisipatif. gimana alur kerjanya secara sederhana? Ada beberapa langkah. Pertama, identifikasi resiko secara proaktif. Bukan cuma nanya apa tujuan kita, tapi juga apa aja yang bisa bikin tujuan kita gagal. Kedua, analisis resiko itu. Seberapa mungkin terjadi, dan kalau terjadi, seberapa parah dampaknya. Ini buat prioritas. Setelah dipetakan, diapain? Kembangkan strategi mitigasi. Pilihannya ada 4. Pertama, menghindari resiko. Kalau proyek terlalu bahaya, ya udah, nggak usah dilakuin sama sekali. Oke. Kedua, mengurangi resiko. Tambah kontrol, pelatihan, prosedur keamanan. Ketiga, mentransfer resiko. Contoh paling gampang, beli asuransi. Yang keempat? Keempat, menerima resiko. Biasanya buat resiko-resiko kecil yang biaya buat ngatasinya lebih mahal daripada dampaknya. Tentu, semua ini harus dipantau terus. Tapi ini kan kedengerannya teknokratis banget ya. Sangat ngandelin data. Sumber kita juga nyorot kelemahannya kan? Tentu, dan ini penting banget. RBDM bukan pil ajaib. Kelemahan terbesarnya ada 2. Pertama, kualitas data. Garbage in, garbage out. Persis, keputusan Anda cuma akan sebagus data yang Anda punya. Kalau datanya bias atau nggak lengkap, ya analisisnya bakal salah arah. Dan yang kedua, faktor manusianya, bias kognitif. Betul, pengambil keputusan itu bukan mesin. Bisa jadi terlalu pede atau cenderung nyari data yang dukung keyakinan dia aja. Atau terlalu terpaku sama informasi pertama yang diterima. Nah, bias-bias ini bisa merusak proses yang seharusnya objektif. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah keputusan yang terbaik menurut analisis risiko selalu merupakan keputusan yang benar secara moral? Disinilah batasnya. Ini jembatan yang sempurna ke gagasan terakhir dari sumber kita, yang paling filosofis, sosiologi profetik dari Kunto Wijoyo. Anda nangkepnya dengan sangat baik. Sepertinya ini hadir buat ngisi kekosongan yang nggak bisa dijawab sama RBDM ya. Bisa dibilang begitu. Sosiologi profetik itu kritik buat ilmu sosial yang bebas nilai, yang cuma ngejelasin realitas tanpa niat mengubahnya. Kunto Wijoyo nawarin ilmu sosial yang punya misi. Misi yang berlandaskan nilai. Betul? Nilai-nilai transendental. Ada 3 pilar. Apa aja 3 pilar itu? Pilar pertama itu humanisasi, upaya memanusiakan kembali manusia. Ini perlawanan terhadap sistem yang bikin manusia jadi kayak angka statistik aja. Oke, ini jawaban langsung buat komunikasi politik yang mendehumanisasi lawan tadi. Tepat. Pilar kedua adalah liberasi atau pembebasan. Ini tujuannya membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, baik ekonomi, politik, maupun kebodohan. Ini kan semangatnya teori ketergantungan banget. Betul, gemanya ada di situ, tapi cakupannya lebih luas. Oke, yang terakhir, transendensi. Nah, transendensi ini fondasinya. Keyakinan bahwa perjuangan buat memanusiakan dan membebaskan itu harus didasarkan pada nilai ketuhanan atau spiritualitas. Tujuannya bukan cuma masyarakat adil, tapi juga yang berkesadaran spiritual. Ini yang bedain dari teori-teori kritis sekuler. Jadi kalau saya coba rangkai semua ya, teori ketergantungan itu membedah anatomi penindasan ekonomi global, distorsi komunikasi nunjukin gimana penindasan itu dilanggengin lewat bahasa, RBDM nawarin perangkat teknis buat navigasi kompleksitas itu, tapi semua itu nggak ada artinya tanpa kompas moral. Dan sosiologi profetik, ini adalah kompasnya. Gitu maksud saya. Itu sintesis yang sangat kuat. RBDM itu mesin mobilnya, sistematis, bertenaga, efisien. Tapi,
Sosiologi profetik itu GPS dan kompas moralnya. Tanpa arah yang benar, mesin secanggih apapun cuma bakal ngebawa kita lebih cepat ke jurang. Tepat. Ia menegaskan kalau tujuan akhir semua sistem dan keputusan kita itu seharusnya buat kemanusiaan, pembebasan, dan nilai-nilai yang lebih luhur. Perjalanan yang luar biasa. Kita mulai dari dinamika inti pinggiran global, terus masuk ke moralitas di balik setiap kata politisi, dan berakhir di kesadaran kalau manajemen risiko paling canggih pun butuh landasan filosofis. Betul. Dan kalau boleh saya nambahin satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan? Silakan. Semua sumber ini secara kolektif nunjukin adanya sebuah ketegangan abadi. Ketegangan antara sistem dan struktur, ekonomi maupun bahasa, yang cenderung melenggengkan dirinya sendiri, di satu sisi. Dan di sisi lain, perubahan lewat kerangka etika, manajemen yang cermat, dan komitmen pada nilai yang lebih tinggi. Tepat sekali. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk Anda bawa pulang. Dengan semua perangkat analisis yang kita diskusikan ini, gimana Anda bisa mulai mengidentifikasi struktur inti dan wilayah pinggiran di lingkungan informasi dan pengambilan keputusan Anda sendiri? Mungkin di pekerjaan atau di komunitas Anda. Dan langkah transformatif apa sekecil apapun yang bisa Anda ambil berdasarkan pemahaman tersebut.